Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota, Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba ia melihat seorang pedagang kurma yang sedang berteriak lantang menawarkan barang dagangannya. Kurma ini adalah kurma terbaik di negeri ini, manis seperti madu dan lembut seperti sutra, seru pedagang itu sambil memamerkan sekotak kurma yang terlihat segar. Abu Nawas yang terkenal cerdik mendekati pedagang itu dengan senyum lebar. Ia merasa ada yang aneh dengan gaya promosi pedagang tersebut. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dan mencicipinya. Ia mengunyah perlahan, lalu memasang ekspresi serius. Kurma ini memang manis, tapi aku merasa kurma ini punya kekuatan gaib. Pedagang itu terkejut. Kekuatan gaib? Apa maksudmu, Tuan? Abu Nawas mengangguk tegas. Ya, kurma ini bisa membuat orang jadi pintar mendadak. Tapi tentu saja aku harus menguji lebih lanjut. Pedagang itu yang ingin menarik perhatian orang-orang di pasar langsung ikut bermain. Kalau begitu, buktikanlah Tuan. Jika benar kurmaku punya kekuatan seperti itu, maka aku akan memberimu 1 kotak penuh secara cuma-cuma. Abu Nawas memakan sebutir lagi kurma, lalu menatap pedagang itu dengan tajam. Sekarang, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan membayar kurmamu dengan harga 2 kali lipat. Tapi jika kau tidak bisa menjawab, aku akan mengambil kurmamu gratis karena itu tandanya aku lebih pintar darimu setelah makan kurma ini. Pedagang itu berpikir sejenak. Baik, apa pertanyaanmu, Tuan? Abu Nawas tersenyum. Berapa jumlah total biji kurma dalam kotak ini? Pedagang itu terdiam. Ia tidak pernah menghitung biji kurmanya dan jelas tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu, Tuan, katanya gugup. Abu Nawas tertawa kecil. Lihat, kurmamu benar-benar ajaib. Aku baru makan 2 butir saja dan aku sudah bisa mengalahkanmu dalam kecerdasan. Merasa malu karena kalah di depan orang-orang, pedagang itu akhirnya menyerahkan sekotak kurma kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas belum selesai. Sambil berjalan pergi, ia berkata lantang, tapi ingat, kurma ini hanya membuat orang pintar selama 7 hari saja. Jadi kau harus segera makan kurma lagi jika ingin kembali cerdas. Orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak. Sementara pedagang itu hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Sejak saat itu, pedagang tersebut menjadi lebih berhati-hati dalam berpromosi. Dan Abu Nawas kembali terkenal karena akal liciknya yang menghibur. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya. Mereka berbincang tentang kiamat dan bagaimana gambaran akhir dunia menurut kepercayaan masing-masing. Tiba-tiba, Raja mendapat ide usil dan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, panggil Raja. Ya, Baginda, ada perintah apa kali ini? Jawab Abu Nawas dengan nada waspada. Raja tersenyum licik. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat penting dan unik. Lukislah kiamat untukku. Gambarkan bagaimana dunia ini akan hancur. Abu Nawas terkejut. Melukis kiamat, Baginda. Itu tugas yang luar biasa sulit. Bagaimana aku bisa menggambarkan sesuatu yang belum pernah kulihat? Raja tertawa. Itu urusanmu. Kau punya waktu 3 hari. Jika gagal, kau akan dihukum. Abu Nawas pulang dengan pikiran berkecamuk. Bagaimana aku melukis kiamat? Aku bahkan belum pernah melihatnya, gumamnya. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengambil kanvas, kuas, dan cat. Sepanjang hari, ia hanya duduk termenung sambil menatap kanvas kosong. Pada hari kedua, Abu Nawas mulai mengerjakan lukisan kiamat. Ia mencoret-coret kanvas dengan sembarangan. Garis-garis zigzag, lingkaran yang tak beraturan, dan percikan cat di mana-mana. Hasilnya,
Lukisan itu lebih mirip coretan anak kecil yang bermain cat. Tetangga yang melihat bertanya, "Abu Nawas, apa itu? Apa ini gambaran kiamat?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, bukankah kiamat pasti penuh kekacauan? Ini sangat akurat." Tibalah hari ketiga. Abu Nawas membawa kanvas ke istana. Raja dan seluruh pejabat istana sudah berkumpul, penasaran dengan hasil karya Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, tunjukkanlah kepada kami lukisan kiamatmu." Dengan percaya diri, Abu Nawas membuka kain penutup kanvas. Semua orang tercengang melihat lukisan itu. Warnanya berantakan, tak ada bentuk yang jelas dan penuh coretan. Raja mencoba menahan tawa. "Apa ini, Abu Nawas? Apakah ini yang kau sebut lukisan kiamat?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ya Baginda, kiamat itu adalah kehancuran, kekacauan, dan ketidakjelasan. Lukisan ini mencerminkan semua itu. Bukankah ini sangat akurat?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar pintar, Abu Nawas. Aku tak bisa membantah logikamu. Baiklah, aku terima lukisan ini." Abu Nawas pulang dengan hadiah dari raja. Sementara para pejabat istana masih terpingkal-pingkal membayangkan kiamat versi Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas kembali membuktikan kecerdasannya dalam menghadapi perintah yang tampaknya mustahil. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. "Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas, sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas," saran salah satu menteri. "Dulu saya pernah melakukannya, tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Begini Paduka, saya punya kenalan ulama dari negeri seberang. Beliau lebih cerdas dan berilmu tinggi. Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas," timpal sang menteri. "Baiklah, hadapkan segera ulama itu ke istana," perintah Baginda Raja. Esok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku?" kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan?" tanya sang ulama. "Adakah kamu punya pertanyaan sulit yang jawabannya tidak mudah ditebak?" kata Baginda Raja. "Oh, itu saya punya. Tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Maukah Padukaku beritahu?" balas sang ulama. "Ya, beritahu saya. Apa tebakannya?" sahut Baginda Raja. "Apa yang lebih jahat dari setan?" kata sang ulama. "Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat?" tanya Baginda Raja heran. "Katanya Paduka butuh tebakan. Jawab saja Paduka. Kalau bisa berarti Paduka seorang yang pandai," ujar sang ulama. "Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya, dan pasti Abu Nawas tak akan bisa menjawabnya," pikir Baginda Raja. "Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya?" pinta Baginda Raja kepada sang ulama. "Maaf Paduka yang mulia, tapi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun," balas sang ulama. "Baiklah, pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab," ucap Baginda Raja. "Masih ada satu pertanyaan lagi," sahut sang ulama. "Apa itu?" tanya Baginda Raja. "Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya?" kata sang ulama memberitahu. Sejenak Baginda Raja terdiam. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak kunjung menemukan jawaban. Kalau pertanyaan dibalik, tentu akan mudah dijawab. Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya harta. Tapi ini malah sebaliknya. Ini yang membuat saya menjadi pusing, ujar Baginda Raja.
Namanya saja tebakan Paduka, tentu penuh dengan teka-teki, timpal sang ulama. Kedua pertanyaanmu memang bagus dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas. Puji Baginda Raja. Maka pada keesokan harinya, dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika kamu salah, kamu akan dihukum. Apakah kau berani menerima tantangan ini?" Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang kali itu sedang membutuhkan uang, langsung mengiyakan tantangan tersebut. "Saya siap, Paduka." "Apa pertanyaannya?" sahut Abu Nawas. "Apa yang lebih jahat dari setan?" tanya Baginda Raja. "Yang lebih jahat dari setan adalah kedengkian kita," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas. Sementara sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dipunyai oleh orang miskin, tapi dibutuhkan oleh orang kaya?" tanya Baginda Raja. Jawabannya adalah harapan. Karena orang miskin punya harapan, sedangkan orang kaya butuh lebih banyak lagi, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan sang ulama, ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas. Sesuai dengan janji yang diucapkan Baginda Raja, kemudian memberi Abu Nawas hadiah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa, tuanku?" Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini, tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas, dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu. "Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, Raja akhirnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka."
Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, Raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Abu Nawas mendengar kota Baghdad gempar mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai peramal sakti. Di depan banyak orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Hal ini pun membuat rakyat penasaran, termasuk Abu Nawas. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalan tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Besoknya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat, sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia, dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri.
Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul? Cerita Abu Nawas. Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong, jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mau peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati. Hah? Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan.
apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit!" Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang jauh dari desanya. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Kampung Janda." Abu Nawas yang merasa lelah memutuskan untuk singgah dan mencari tempat bermalam. Ketika ia masuk ke kampung itu, ia menyadari ada yang aneh. Semua penghuninya adalah wanita, dan mereka semua terlihat sangat ramah, bahkan terlalu ramah. "Selamat datang, Tuan," sapa seorang wanita sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," jawab Abu Nawas. "Apakah aku bisa bermalam di sini?" "Tentu saja, kami akan menjamu Tuan dengan sebaik-baiknya," jawab seorang wanita lain. Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung. Para wanita di kampung itu memberinya makanan, minuman, dan perhatian yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, kampung ini hanya dihuni oleh para janda. Kami jarang sekali kedatangan tamu pria. Jadi, kami akan memastikan Tuan merasa seperti raja di sini." Abu Nawas mulai merasa was-was. Keramahan mereka ini terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, pikirnya. Saat malam tiba, salah satu wanita mendekatinya. "Tuan, menurut tradisi kami, siapapun pria menginap di kampung ini harus menikahi salah satu dari kami. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan bersedia?" Mata Abu Nawas langsung melebar. Menikah? Tradisi macam apa ini? Abu Nawas tahu kalau ia tidak bisa menolak begitu saja, karena seluruh warga kampung itu tampak serius. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat mereka marah. "Baiklah," kata Abu Nawas, berpura-pura setuju. "Tapi sebelum aku menikah, aku harus menjalankan sebuah ritual khusus." Para wanita itu penasaran. "Ritual apa, Tuan?" Abu Nawas mengambil selembar kain putih dari tasnya. "Aku harus membungkus diriku dengan kain ini dan berdoa di luar kampung, di bawah sinar bulan purnama. Jika ritual ini berhasil, aku akan menjadi suami yang sempurna untuk siapapun di kampung ini." Para wanita itu setuju meskipun mereka merasa agak bingung. Saat malam semakin larut, Abu Nawas berpura-pura melakukan ritual di pinggir kampung. Ia melilitkan kain putih itu ke tubuhnya dan mulai membaca doa dengan suara keras. Namun begitu para wanita kampung berbalik untuk memberi privasi, Abu Nawas melepaskan itu dan kabur secepat mungkin ke arah hutan. Ia berlari tanpa henti sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari lembah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. "Bagaimana kau bisa lolos dari kampung itu?" tanya seorang temannya. "Seperti biasa," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedikit akal sehat dan banyak keberuntungan." Sejak itu, Abu Nawas berjanji tidak akan singgah di tempat asing tanpa mencari tahu lebih dulu tentang tradisi mereka. Kisah selanjutnya. Kala itu, kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan.
Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran, tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?
Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Jawab orang asing tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Jawab orang asing itu. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di rumahnya sambil membaca buku dengan tenang. Tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah, dan sekejap ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Ketika Abu Nawas mencoba mencari lilin, sebuah suara berat dan menggelegar terdengar dari sudut ruangan. Abu Nawas, aku datang untuk bertamu.
Abu Nawas yang sebenarnya cukup terbiasa dengan hal-hal aneh, tetap tenang dan menyalakan lilin. Di hadapannya berdirilah sosok jin tinggi besar dengan wajah menyeramkan dan mata menyala merah. "Oh, tamu dari dunia lain. Apa keperluanmu datang ke rumahku di tengah malam begini?" tanya Abu Nawas dengan santai sambil menyeruput tehnya. Jin itu terkejut melihat Abu Nawas tidak takut. "Aku datang karena mendengar kau adalah manusia paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menguji kecerdasanmu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baiklah, silakan uji aku. Tapi sebelum itu, tamu harus menghormati tuan rumah. Duduklah dulu, kita minum teh bersama." Jin itu meskipun merasa aneh, akhirnya menurut. Ia duduk, tapi karena tubuhnya terlalu besar, kursi yang didudukinya langsung hancur. Abu Nawas tertawa kecil. "Maaf, kursiku bukan untuk jin. Mungkin kau lebih nyaman duduk di lantai," kata Abu Nawas dengan nada bercanda. Setelah duduk di lantai, jin itu berkata, "Abu Nawas, aku akan memberikanmu 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab semuanya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau gagal, aku akan mengambil jiwamu." Abu Nawas mengangguk santai. "Baiklah, aku siap. Apa pertanyaan pertamamu?" Jin itu berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa yang lebih cepat dari angin?" Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, "Pikiran. Pikiran bisa pergi kemana saja dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari angin." Jin itu mengangguk terkesan. "Jawabanmu benar. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang lebih berat dari gunung?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Tanggung jawab. Tanggung jawab bisa sangat berat hingga membuat orang merasa tertekan lebih dari beban gunung." Jin itu mulai khawatir. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar pintar. "Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa yang lebih tajam dari pedang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Lidah. Dengan lidah, orang bisa melukai hati lebih dalam daripada luka pedang." Jin itu terdiam. Semua jawaban Abu Nawas benar. "Tunggu dulu," kata Abu Nawas. "Sekarang giliranku mengujimu. Jika kau gagal menjawab, kau harus memberiku hadiah." Jin itu yang merasa percaya diri setuju. "Baiklah, tanyakan apa saja." Abu Nawas bertanya, "Apa yang ada di hadapanmu tapi tak bisa kau lihat?" Jin itu berpikir keras tapi tidak menemukan jawaban. Ia akhirnya menyerah. "Apa jawabannya?" Abu Nawas tertawa. "Udara. Udara ada di hadapan kita tapi tak terlihat." Jin itu kesal tapi tidak bisa menyangkal. Sesuai perjanjian, ia memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. "Abu Nawas, kau memang manusia cerdas dan licik, tapi aku akan kembali suatu hari nanti," kata jin itu sambil menghilang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal.
Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu, kata seseorang kepada kawannya. Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah. Loh, bukannya jawabanmu itu benar? Tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka. Timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham." Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. "Namun ada syaratnya Abu Nawas. Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya, kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad," ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja," sahut sang jenderal. "Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini. Dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat." Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian, sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. "Berhenti Abu Nawas," kata sang jenderal. "Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu," tanya sang jenderal. "Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup," pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan, Abu Nawas langsung menjawab, "Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal." Sang jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" Sejenak Abu Nawas berpikir. Ia pun lalu menjawabnya, "Di depan saya ada sungai. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget.
Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar, ujar sang jenderal. Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir, ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dan disaksikan oleh Baginda Raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran, bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain? Tanya sang jenderal. Itu mudah saja, Tuan Jenderal, jawab Abu Nawas. Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta. Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai. Lagi-lagi Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya. Nut-nutan, Tuan Jenderal, jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang. Spontan saja Baginda Raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayon manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya.
Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri, tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa.
Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata sang tabib palsu. "Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa?" tanya Abu Nawas meledek. "Bukan, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib palsu itu. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas. "Enak saja, memangnya aku pejabat?" jawab tabib dengan nada protes. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya," ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. "Ini obatnya, silakan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau minumnya Abu Nawas," ujar sang tabib. "Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh," ucap Abu Nawas. "Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau," kata sang tabib menolak. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. "Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes sang tabib. "Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh," jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. "Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira," pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. "Aku pasti berhasil," ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku," terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun, Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya," ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, aku dapat uang 1.000 dinar dong," tanya tabib palsu itu penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. "Ini uang 1.000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya.
Maksudmu apa, Bu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Bu Nawas, protes si tabib palsu. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tapi palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.